Dinda duduk di depan cermin, menatap bayangannya dengan perasaan campur aduk. Gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya begitu anggun, tetapi ada perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Seharusnya ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Hari di mana ia akhirnya resmi menjadi istri Adrian, pria yang ia cintai. Namun, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Suara berisik dari luar ruangan menggema ke dalam. Suara tamu-tamu yang bercakap-cakap. Suara musik lembut yang mengiringi pernikahannya. Namun, satu suara yang tidak pernah terdengar adalah restu dari keluarga Adrian, terutama ibunya, Bu Ratri. "Din, kamu yakin ingin melakukan ini?" Suara Maya, sahabatnya, terdengar cemas. Ia berdiri di samping Dinda, menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Dinda menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak di dalam dirinya. "Aku mencintai Adrian, Mei. Aku ingin menjalani hidup bersamanya, meskipun keluarganya tidak menginginkanku." Maya menggeleng pelan. "Aku hanya takut kamu akan terluka. Ibu Adrian, dia bukan orang yang mudah menerima kekalahan." Dinda tersenyum lemah. Ia tahu Maya tidak berlebihan. Sejak awal, Bu Ratri terang-terangan menolak kehadirannya dalam keluarga mereka. Baginya, Dinda hanyalah seorang perempuan dari keluarga biasa, tanpa nama besar, tanpa kekayaan, tanpa latar belakang yang bisa dibanggakan. Dinda masih ingat betul pertemuan pertamanya dengan Bu Ratri. Saat itu, Adrian memperkenalkannya dengan penuh semangat, berharap ibunya bisa menerima wanita yang ia cintai. Tetapi yang Dinda terima bukan sambutan hangat, melainkan tatapan sinis yang menusuk. "Jadi ini perempuan yang kau pilih, Adrian?" Suara Bu Ratri penuh dengan nada meremehkan. "Iya, Bu." Adrian menjawab dengan senyum percaya diri. "Dinda orang yang baik. Aku yakin ibu akan menyukainya." Bu Ratri mendengus pelan, lalu menatap Dinda dari kepala hingga kaki. Perempuan ini bahkan tidak pantas berdiri di rumah ini, apalagi menjadi bagian dari keluarga kita. Sejak hari itu, Bu Ratri tidak pernah berhenti merendahkan Dinda. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan mereka, menggunakan segala cara untuk membuat Adrian berpaling. Namun, Adrian tetap teguh dengan keputusannya untuk menikahi Dinda. Hari pernikahan itu akhirnya tiba, meski tanpa restu dari mertuanya. Di tengah suasana bahagia, Dinda tidak bisa mengabaikan keberadaan Bu Ratri yang duduk di kursi kehormatan dengan wajah dingin. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat. Ketika semua tamu memberi selamat dengan tulus, Bu Ratri hanya menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan. Setelah acara selesai, Dinda mencoba mendekati mertuanya, berharap mendapatkan sedikit saja penerimaan. Tetapi yang ia terima justru kata-kata yang menusuk jantungnya. "Jangan berpikir pernikahan ini akan membuatmu diterima di keluarga kami," kata Bu Ratri dengan nada sinis. "Aku hanya menunggu waktu sampai Adrian sadar dan meninggalkanmu." Dinda menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu bahwa perjalanannya sebagai istri Adrian tidak akan mudah. Namun, ia tidak menyangka akan dimulai dengan luka yang begitu dalam. Setelah pernikahan, Dinda mulai tinggal di rumah keluarga Adrian. Tetapi, rumah itu bukanlah tempat yang nyaman baginya. Setiap hari, ia harus menghadapi perlakuan dingin dari Bu Ratri. Tidak ada hari di mana ia tidak merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. "Kopi ini terlalu pahit," hardik Bu Ratri suatu pagi, membuang cangkirnya ke wastafel dengan kasar. Dinda menunduk, menggenggam apron yang dipakainya erat-erat. "Maaf, Bu. Saya akan membuatkan yang baru." "Tak perlu," sahut Bu Ratri tajam. "Sejak awal aku sudah bilang, perempuan sepertimu tidak pantas masuk ke keluarga ini. Kau hanya membawa aib bagi kami." Dinda menahan napas, berusaha menekan rasa sakit yang menjalar di hatinya. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha untuk menyenangkan mertuanya, semua yang ia lakukan selalu salah. Ia mencoba membantu di dapur. Bu Ratri akan berkata ia tidak becus. Ia mencoba membersihkan rumah. Bu Ratri akan menyuruhnya berhenti karena merasa jijik. Bahkan ketika ia sekadar duduk diam, mertuanya tetap akan menemukan alasan untuk menghina. Yang lebih menyakitkan, Adrian hanya diam.
Dinda ingin suaminya membela dirinya, ingin setidaknya mendengar Adrian berkata, "Ibu, cukup." Namun, Adrian tidak pernah melakukannya. Setiap kali Dinda mengadu, Adrian hanya berkata, "Ibu memang keras, Din. Tapi dia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita." Tetapi, yang dilakukan Bu Ratri bukanlah kasih sayang seorang ibu. Itu adalah kebencian yang membara. Dinda masih mencoba bertahan. Ia mencintai Adrian, dan ia ingin membangun rumah tangga bersamanya. Tetapi setiap hari terasa seperti neraka. Ia bukan menantu, melainkan tahanan dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Hingga suatu hari, Dinda mendengar percakapan yang membuat hatinya semakin hancur. "Kamu harus menceraikannya, Adrian." Suara Bu Ratri terdengar tegas di balik pintu kamar kerja suaminya. "Bu, aku." "Jangan membantah. Apa kamu ingin seluruh keluarga kita dipermalukan karena menikahi perempuan seperti dia? Aku muak melihatnya setiap hari di rumah ini." Dinda berdiri di luar ruangan dengan tangan gemetar. Air mata mulai menggenangi matanya. Namun ia menahannya. Jika dulu ia masih berharap akan diterima, kini harapan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dinda sadar, hidup dalam rumah ini hanya akan membawa lebih banyak luka. Namun, bisakah ia benar-benar pergi meninggalkan Adrian? Masih adakah tempat untuk dirinya di hati suaminya? Ataukah Adrian akan menyerah pada desakan ibunya? Ia tidak tahu. Namun, yang pasti, hari-harinya di rumah ini tidak akan pernah mudah. Hari-hari Dinda sebagai istri Adrian terasa lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia selalu berpikir bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya, bahwa seiring berjalannya waktu, mertuanya akan belajar menerima dirinya. Namun, kenyataan berkata lain. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah. Bukan karena diminta, tetapi karena ia ingin menunjukkan itikat baiknya. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, selalu ada saja yang salah di mata Bu Ratri. Pakaiannya masih bau deterjen. "Apa kamu tidak tahu cara mencuci yang benar?" hardik Bu Ratri suatu pagi saat Dinda sedang menjemur pakaian. "Maaf, Bu. Saya akan mencucinya lagi," jawab Dinda dengan suara pelan. Bu Ratri mendecak kesal. "Kamu bahkan tidak bisa mencuci pakaian dengan benar. Tidak heran keluargamu tetap miskin. Orang sepertimu memang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kami." Dinda menunduk, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Setiap hari, ia harus menelan penghinaan demi penghinaan. Seakan-akan dirinya bukan menantu, melainkan pembantu yang tidak dibayar. Saat keluarga besar Adrian datang berkunjung, Bu Ratri dengan sengaja mempermalukannya di depan semua orang. "Adrian benar-benar membuat keputusan bodoh," kata salah satu tante Adrian saat makan malam. "Dinda tidak punya latar belakang keluarga yang jelas. Bagaimana kalau suatu hari dia hanya memanfaatkanmu untuk uang?" Dinda merasakan dadanya sesak mendengar perkataan itu, tetapi sebelum ia bisa membela diri, Bu Ratri menimpali. "Aku sudah memperingatkan Adrian, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang, dia harus menanggung akibatnya sendiri." Dinda menatap Adrian, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu untuk membela dirinya. Namun, Adrian hanya menunduk dan memainkan sendoknya, seolah-olah tidak mendengar apapun. Hati Dinda terasa hancur. Mengapa suaminya diam saja? Mengapa Adrian membiarkan ibunya dan keluarganya menghina dirinya seperti ini? Malam itu, saat mereka sudah berada di kamar, Dinda akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Adrian, kenapa kamu diam saja saat mereka menghina aku?" tanyanya, suaranya penuh luka. Adrian menghela napas panjang. "Din, mereka hanya bicara begitu karena mereka belum mengenalmu. Nanti juga mereka akan berubah." Dinda menggeleng, merasa putus asa. "Sudah berbulan-bulan, Adrian, dan setiap hari ibumu memperlakukanku seperti ini. Aku lelah. Aku butuh kamu untuk membelaku." Adrian menatapnya dengan wajah bingung, seolah-olah ia tidak mengerti perasaan istrinya. "Aku tidak mau memperkeruh keadaan. Ibu memang keras,
Tapi dia tetap ibuku. Aku tidak bisa melawan ibuku sendiri, Din. Dinda merasakan hatinya mencelos. Itu artinya, Adrian tidak akan pernah berdiri di pihaknya. Ia mencintai suaminya. Tetapi seberapa lama lagi ia bisa bertahan jika dirinya terus diperlakukan seperti ini? Hari-hari berikutnya semakin buruk. Bu Ratri mulai memperlakukan Dinda bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang semakin menyakitkan. Suatu hari, ketika Dinda sedang memasak di dapur, Bu Ratri sengaja menyenggol panci panas yang hampir membuat Dinda tersiram air mendidih. "Astaga, kenapa kamu ceroboh sekali?" kata Bu Ratri dengan nada pura-pura prihatin. Dinda tahu itu bukan kecelakaan. Ia tahu Bu Ratri sengaja melakukannya. Tetapi, seperti biasa, Adrian tidak berkata apa-apa. Semakin hari, tekanan yang Dinda rasakan semakin besar. Ia bahkan mulai merasa takut berada di dalam rumah itu. Seakan-akan kapan saja, Bu Ratri akan menemukan cara baru untuk menyakitinya. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam. Dinda sedang membereskan meja makan ketika ia mendengar percakapan yang membuat tubuhnya gemetar. "Kamu harus menceraikannya, Adrian." Suara Bu Ratri terdengar jelas dari ruang tengah. "Ibu, jangan membantah." Suara Bu Ratri naik 1 oktav. "Aku sudah muak melihat wajahnya setiap hari di rumah ini. Dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kita." Dinda berdiri di sudut ruangan, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya. "Tapi, Bu, aku mencintainya." Suara Adrian terdengar ragu. "Cinta?" Bu Ratri tertawa sinis. "Cinta tidak akan membayar status sosial kita. Dinda hanya akan menjadi beban. Apa kamu ingin hidup dengan perempuan yang tidak bisa membawa keuntungan bagi keluargamu? Sebentar lagi, perusahaan kita akan bekerja sama dengan keluarga Pratama. Kamu tahu apa yang mereka katakan tentang istrimu? Mereka menganggapmu bodoh karena menikahi perempuan seperti dia." Dinda menutup mulutnya, mencoba menahan tangis yang ingin pecah. "Kalau kamu terus bersamanya, Adrian, kamu akan menghancurkan masa depanmu sendiri." Hening. Dinda menunggu jawaban dari Adrian. Berharap setidaknya sekali saja suaminya akan memilih dirinya, bukan ibunya. Namun, jawaban yang ia dengar membuat hatinya hancur. "Aku akan memikirkannya, Bu." Dinda merosot ke lantai. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Malam itu, ia tidur sendirian, membelakangi suaminya. Hatinya terlalu sakit untuk berkata apa-apa. Ia mulai sadar bahwa dirinya tidak akan pernah menang dalam pertarungan ini. Karena pada akhirnya, Adrian akan selalu memilih ibunya. Dan ia hanya akan menjadi perempuan yang tersingkirkan. Dinda duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Malam terasa begitu panjang dan sunyi, meskipun di luar sana kota masih dipenuhi gemerlap lampu dan suara kehidupan. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada percakapan yang ia dengar antara Adrian dan ibunya. "Aku akan memikirkannya, Bu." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya, menusuk jauh ke dalam hatinya yang sudah begitu lelah. Harapannya bahwa Adrian akan berdiri di pihaknya akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya akan membaik. Saat fajar mulai menyingsing, Dinda mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia harus pergi. Namun, keputusan itu tidak mudah. Saat Adrian bangun pagi itu, Dinda sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya masih sembab karena kurang tidur. "Kita perlu bicara," kata Dinda. Suaranya lirih namun tegas. Adrian mengusap wajahnya. Masih terlihat mengantuk. "Bicara soal apa, Din? Aku harus berangkat kerja." "Apakah benar yang aku dengar semalam?" Dinda langsung ke intinya. "Kamu mempertimbangkan untuk menceraikanku?" Adrian tampak terkejut, seolah-olah tidak menyangka bahwa Dinda telah mendengar percakapannya dengan ibunya. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Dinda, ibu hanya..." "Jangan bawa-bawa ibumu lagi," potong Dinda cepat. "Aku mau dengar dari kamu. Apa benar kamu ingin menceraikanku?" Adrian menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa, Din."
Tapi, aku juga tidak bisa terus-menerus membuat ibu kecewa. Jawaban itu membuat hati Dinda semakin remuk. Ia sudah tahu jawabannya bahkan sebelum Adrian mengucapkannya. Tetapi mendengar langsung dari mulut suaminya sendiri tetap saja menyakitkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Kalau begitu, aku tidak akan membuatmu sulit memilih, katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Aku akan pergi. Adrian menatapnya dengan kaget. Dinda, tunggu. Aku tidak bilang aku ingin kamu pergi. Dinda tersenyum pahit. Tapi kamu juga tidak bilang ingin aku tetap tinggal. Adrian terdiam. Dan disitulah Dinda menemukan jawaban yang sebenarnya. Dinda berkemas tanpa banyak kata. Ia tidak punya banyak barang. Hanya beberapa baju dan barang pribadi yang bisa ia bawa dalam satu koper kecil. Bu Ratri tampak puas melihat Dinda yang bersiap pergi. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di dada. Ekspresinya penuh kemenangan. Akhirnya, kamu sadar juga bahwa kamu tidak pantas di sini, katanya dengan senyum sinis. Dinda tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Ratri untuk terakhir kalinya. Mencoba mengingat wajah wanita yang telah membuat hidupnya seperti neraka. Ketika ia melewati ruang tamu, Adrian berdiri di sana dengan ekspresi ragu-ragu. Dinda berharap, meski hanya sedikit, suaminya akan berubah pikiran. Bahwa ia akan berlari menghampirinya dan berkata bahwa ia menyesal. Bahwa ia akan memilih Dinda, bukan ibunya. Tapi Adrian hanya berdiri diam. Maka Dinda melangkah pergi. Ia berjalan keluar rumah itu tanpa membawa apapun selain bayi yang masih tumbuh dalam kandungannya dan hati yang hancur berkeping-keping. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Seolah langit ikut menangisi kepergiannya. Dinda tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak punya keluarga yang bisa ia tuju, tidak ada tempat tinggal, dan yang lebih buruk, ia sedang hamil. Ia berjalan di trotoar kota dengan koper kecil di tangan. Tubuhnya menggigil kedinginan. Setiap langkah terasa berat. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Ia tidak bisa kembali ke rumah itu, ke dalam cengkraman mertua yang membencinya dan suami yang tidak pernah benar-benar membelanya. Setelah berjam-jam berjalan tanpa tujuan, ia akhirnya berhenti di sebuah taman kota. Duduk di bangku kayu, ia memeluk perutnya yang masih kecil namun sudah mulai membentuk kehidupan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, nak? Bisiknya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu bahwa ia harus bertahan, untuk dirinya sendiri dan untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam itu, ia tidur di sebuah penginapan murah di pinggiran kota. Tempat itu kecil dan kumuh, tetapi setidaknya ia bisa berlindung dari dinginnya malam. Saat berbaring di kasur tipis, ia memikirkan semua yang telah terjadi. Tentang bagaimana ia mencintai Adrian dengan sepenuh hati, tentang bagaimana ia berharap bisa membangun keluarga yang bahagia bersamanya. Tapi sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan. Ia telah kehilangan suaminya, rumahnya, dan harapannya. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terpuruk. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Dan suatu hari nanti, ia akan kembali, bukan sebagai wanita yang dihina dan diusir, tetapi sebagai seseorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dinda memejamkan matanya, menggenggam perutnya erat-erat. Aku janji, nak, kita akan baik-baik saja. Di luar, hujan mulai reda, dan langit perlahan menunjukkan fajar yang baru. Dan di sanalah awal dari kebangkitan Dinda dimulai. Dinda membuka matanya ketika sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela kamar penginapan kecil yang ia sewa semalam. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya jauh lebih kacau. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah bayi yang tumbuh dalam kandungannya. Ia tidak bisa menyerah. Tidak sekarang. Namun, kenyataan yang harus ia hadapi tidak mudah. Ia kini sendirian, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan tanpa uang yang cukup untuk bertahan lama. Dinda menarik napas panjang, menatap perutnya yang mulai sedikit membuncit. Kita akan baik-baik saja, bisiknya lirih. Ia tidak boleh tenggelam dalam kesedihan lebih lama.
Ada kehidupan baru yang harus ia perjuangkan. Langkah pertama yang harus Dinda lakukan adalah mencari pekerjaan. Ia tahu bahwa tanpa penghasilan, ia tidak akan mampu bertahan lama. Namun, mencari pekerjaan dalam kondisi hamil bukanlah perkara mudah. Dinda mengunjungi beberapa toko dan restoran di sekitar kota, berharap ada yang bersedia memberinya pekerjaan. Tetapi setiap kali ia menyebutkan bahwa ia sedang hamil, mereka menolaknya dengan berbagai alasan. Maaf, kami butuh pekerja yang bisa berdiri lama. Kondisimu terlalu riskan untuk pekerjaan ini. Kami tidak menerima karyawan baru saat ini. Setiap penolakan menambah rasa putus asa di hatinya. Tetapi Dinda menolak untuk menyerah. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah kedai kecil di pinggir jalan yang mencari seorang kasir. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Lestari, bersedia memberinya kesempatan. Aku tidak bisa membayar banyak, tapi setidaknya ini bisa membantumu bertahan, kata Bu Lestari dengan senyum hangat. Dinda mengangguk penuh terima kasih. Ia sadar ini bukan pekerjaan impiannya, tetapi setidaknya ia bisa mendapatkan penghasilan. Hari-harinya di kedai tidak mudah. Ia harus bekerja dari pagi hingga malam, berdiri lama meskipun kakinya mulai sering terasa sakit akibat kehamilannya. Namun, ia bertahan. Setiap kali rasa lelah mulai menguasai tubuhnya, ia mengingat alasan mengapa ia melakukan semua ini, untuk anaknya. Seiring waktu, perut Dinda semakin besar. Pekerjaan menjadi semakin berat. Tetapi ia tetap bertahan. Ia tidak ingin bergantung pada orang lain. Namun, cobaan kembali datang. Suatu hari, saat pulang kerja, Dinda mendapati bahwa kamar penginapan yang ia sewa telah dikunci dari luar. Pemilik penginapan menunggunya dengan wajah dingin. "Kamu belum membayar sewa minggu ini," katanya tanpa basa-basi. Dinda menggigit bibirnya. Ia memang belum sempat membayar karena gajinya baru akan diterima besok. "Tolong beri saya waktu sampai besok. Saya janji akan membayarnya," pinta Dinda dengan suara penuh harap. Pemilik penginapan mendengus. "Maaf, tapi aku tidak bisa mengambil risiko. Banyak orang yang berjanji seperti itu, lalu kabur begitu saja." Dinda mencoba memohon, tetapi tidak ada gunanya. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Malam itu, Dinda terpaksa tidur di bangku taman, dengan udara dingin menusuk tulangnya. Ia memeluk perutnya, mencoba memberikan kehangatan bagi bayi dalam kandungannya. "Aku janji, kita akan keluar dari situasi ini," bisiknya lirih. Hidup memang kejam, tetapi ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, saat bekerja di kedai, Dinda tanpa sengaja mendengar percakapan dua pelanggan yang membicarakan tentang bisnis online. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka menghasilkan uang dengan berjualan produk di internet. Dinda mulai tertarik. Saat istirahat, ia mencari informasi lebih lanjut menggunakan ponsel tuanya. Ia menemukan banyak kisah tentang orang-orang yang memulai bisnis kecil-kecilan dari nol dan berhasil sukses. Malamnya, ia menghubungi Maya, sahabatnya yang dulu selalu mendukungnya. "Maya, aku butuh bantuanmu," kata Dinda dengan suara penuh tekad. Maya terkejut tetapi senang mendengar suara Dinda setelah sekian lama. Tanpa ragu, ia mengajak Dinda untuk tinggal sementara di apartemennya dan membantu Dinda belajar tentang bisnis online. Dengan sisa tabungannya yang tidak seberapa, Dinda mulai membeli beberapa barang untuk dijual kembali. Ia belajar bagaimana memasarkan produknya melalui media sosial, bagaimana menarik pelanggan, dan bagaimana mengatur keuangan bisnisnya. Awalnya, penjualannya lambat, tetapi Dinda tidak menyerah. Ia terus belajar, terus mencoba strategi baru. Hingga suatu hari, sebuah produk yang ia jual tiba-tiba menjadi viral. Pesanan membanjir masuk, dan dalam waktu singkat, ia mulai mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dinda hampir tidak bisa percaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan harapan kembali menyala. Hari demi hari berlalu, dan bisnis Dinda terus berkembang. Ia mulai mencari pemasok yang lebih besar, memperluas jangkauan produknya, dan bahkan merekrut beberapa orang untuk membantunya. Setiap malam, ia menatap perutnya yang semakin besar dengan rasa bangga. "Kita berhasil, Nak,"
Kita akan memiliki masa depan yang lebih baik. Dinda tidak hanya bertahan, ia mulai bangkit. Ia telah melewati neraka. Tetapi sekarang ia sedang menuju surga yang ia bangun sendiri. Dan ini baru permulaan. Dinda menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Jumlah pesanan di toko online-nya terus bertambah setiap menit. Apa yang dulu hanya berawal dari sekadar usaha kecil untuk bertahan hidup, kini telah berubah menjadi bisnis yang berkembang pesat. Siapa sangka? Dulu, ia hanya seorang perempuan yang diusir dari rumah tanpa harta, dipandang sebelah mata oleh mertua, dan ditinggalkan oleh suaminya. Namun kini, ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit. Sejak pertama kali memulai bisnis online, Dinda tidak pernah berhenti belajar. Ia mengikuti berbagai seminar daring tentang pemasaran digital, membaca buku tentang bisnis, dan mengamati bagaimana toko-toko besar menarik pelanggan. Dengan modal kecil yang ia miliki, ia berusaha mengembangkan strategi penjualan yang efektif. Tidak hanya itu, Dinda juga mulai memahami tren pasar. Ia memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya, menggunakan strategi diskon dan promo untuk menarik pelanggan, serta memastikan bahwa pelayanan yang ia berikan selalu memuaskan. Awalnya, ia hanya menjual produk dalam jumlah kecil. Namun, setelah beberapa bulan, omsetnya mulai meningkat. Tak lama kemudian, Dinda mulai mencari pemasok yang lebih besar, menyewa gudang kecil untuk menyimpan stok barangnya, dan bahkan mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantunya mengelola bisnisnya. Kini, ia bukan lagi perempuan yang harus tidur di taman karena tidak mampu membayar sewa kamar. Ia telah menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang terus berkembang. Dengan penghasilan yang lebih dari cukup, Dinda akhirnya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya, Farel, yang telah lahir dengan sehat dan penuh cinta. Ia membeli sebuah apartemen yang nyaman, memastikan bahwa anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, dan bahkan mulai berinvestasi untuk masa depan. Setiap kali melihat Farel tertidur di pelukannya, Dinda merasa semakin yakin bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah melewati masa-masa kelam, tetapi ia tidak pernah menyerah. Dan kini, ia menikmati hasil dari kerja kerasnya. Setelah bertahun-tahun membangun bisnisnya dari nol, Dinda kini telah menjadi salah satu pengusaha muda yang sukses. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis, dan banyak orang yang kagum dengan perjalanan hidupnya. Namun, meskipun ia telah mencapai kesuksesan, ada satu hal yang belum terselesaikan, masa lalunya. Suatu hari, Dinda menerima sebuah undangan. Undangan itu berasal dari keluarga Adrian. Mereka mengadakan pesta ulang tahun untuk Farel. Namun, yang membuat Dinda sakit hati adalah bahwa undangan itu bukan untuk dirinya. Undangan itu ditujukan kepada Farel. Bu Ratri masih menganggap Dinda sebagai aib. Tetapi kali ini, Dinda tidak akan lagi diperlakukan seperti dulu. Ia akan datang ke pesta itu, bukan sebagai perempuan yang mereka hina dan usir, tetapi sebagai seorang pemenang. Dinda akan menunjukkan bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat dan sukses daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan ia akan membuktikan bahwa ia tidak butuh belas kasihan mereka. Dinda menatap undangan di tangannya dengan perasaan campur aduk. Kertas tebal berwarna emas itu terlihat mewah, dengan tulisan kaligrafi yang rapi menyebutkan nama putranya, Farel Adrian Wiratama. Pesta ulang tahun untuk anaknya, yang diadakan oleh keluarga mantan suaminya. Tanpa mengundangnya, Dinda mengepalkan tangan, merasakan gelombang emosi yang bercampur di hatinya. Marah? Tidak juga. Kecewa? Tapi yang jelas, ini bukan pertama kalinya Bu Ratri memperlakukannya seperti orang asing yang tidak pantas mendapat tempat di keluarganya. Namun, yang membuatnya paling sakit adalah kenyataan bahwa mereka tetap ingin Farel, tetapi tidak menginginkan dirinya. Dinda menatap anaknya yang sedang bermain di ruang tamu. Bocah kecil itu kini sudah berusia 5 tahun, cerdas, ceria, dan penuh kasih sayang. Baginya, Farel adalah alasan ia terus bertahan dan berjuang. Ayah undang Farel ke pesta ulang tahun. Tanya Dinda lembut sambil duduk di samping anaknya. Farel mengangguk penuh semangat. Iya, Bu. Nenek yang kasih undangannya. Aku boleh pergi, kan? Dinda tersenyum tipis,
Meskipun hatinya terasa berat, tentu saja ia ingin anaknya bahagia. Bagaimanapun, Adrian tetap ayah kandung Farel. Tapi mengapa ia harus merayakan ulang tahunnya di sana? Tanpa kehadiran ibunya sendiri? Farel mau ibu ikut? Tanyanya pelan. Bocah itu mengangguk cepat. Mau. Aku mau ibu di sana. Semua temanku pasti bawa ibu mereka. Aku juga mau ibu datang. Dinda mengelus kepala anaknya dengan lembut. Keputusan itu kini sudah bulat. Ia akan datang. Tapi bukan sebagai Dinda yang dulu mereka hina dan usir. Ia akan datang sebagai dirinya yang baru. Sebagai seorang perempuan yang telah bangkit dari keterpurukan. Sebagai seorang ibu yang pantas mendapatkan tempatnya di sisi anaknya. Dan sebagai seorang pemenang. Beberapa hari sebelum pesta, Dinda mulai menyiapkan segalanya. Ia memilih gaun terbaik yang bisa menunjukkan kelas dan elegansinya. Rambutnya akan ditata dengan sempurna, dan ia akan memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membuat orang-orang yang dulu meremehkannya terdiam. Tidak ada lagi Dinda yang lemah dan takut. Ia kini seorang pebisnis sukses yang namanya mulai dikenal di dunia usaha. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia sudah bisa hidup jauh lebih baik daripada keluarga mantan suaminya. Namun, ia tidak akan datang untuk membalas dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia telah menang. Menang atas penderitaan. Menang atas hinaan. Menang atas dirinya sendiri. Maya, sahabatnya, mengangkat alis saat melihat Dinda mencoba gaunnya. Aku sudah bisa membayangkan wajah Bu Ratri saat melihatmu masuk ke pesta itu. Dinda tersenyum samar. Aku tidak peduli dengan wajahnya. Aku hanya ingin Farel tahu bahwa ibunya adalah seseorang yang berharga. Maya mengangguk setuju. Dan kau akan membuat mereka menyesali semuanya. Dinda tidak menjawab. Ia tidak butuh penyesalan mereka. Yang ia butuhkan hanyalah menunjukkan bahwa ia tidak lagi terpuruk karena perlakuan mereka. Dan bahwa ia, Dinda, adalah seorang perempuan yang tak bisa dihancurkan. Hari itu akhirnya tiba. Dinda berdiri di depan cermin, mengenakan gaun elegan berwarna navy blue yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Modelnya sederhana, tetapi terlihat berkelas. Rambutnya ditata dengan anggun, make-up-nya tidak berlebihan, cukup untuk menonjolkan kecantikannya yang alami. Di sampingnya, Farel mengenakan setelan kecil yang rapi, wajahnya penuh semangat. Ibu cantik banget, katanya polos. Dinda tersenyum. Lalu membungkuk merapikan dasi kecil putranya. Terima kasih, Nak. Sekarang kita siap. Farel mengangguk penuh semangat. Siap. Sebuah mobil mewah berwarna hitam menunggu mereka di depan apartemen. Supir pribadi Dinda membukakan pintu, dan keduanya masuk. Selama perjalanan, Dinda menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Hari ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada Bu Ratri atau Adrian. Hari ini adalah tentang Farel. Tetapi, ia juga tidak akan membiarkan siapapun lagi meremehkannya. Acara ulang tahun Farel diadakan di ballroom hotel mewah milik keluarga Adrian. Tamu-tamu dari kalangan kelas atas memenuhi ruangan, menikmati hidangan mahal dan dekorasi megah. Di tengah-tengah keramaian, Bu Ratri berdiri dengan anggun, menyapa para tamu dengan senyum ramah, senyum yang penuh kepalsuan. Adrian juga hadir, mengenakan setelan jas rapi, tetapi wajahnya tampak gelisah. Mereka mengira pesta ini akan berjalan dengan lancar, tanpa gangguan. Namun, mereka salah. Karena saat itu juga, sebuah mobil mewah berhenti di depan hotel, menarik perhatian banyak tamu yang berada di luar. Seorang wanita turun dengan anggun, langkahnya penuh percaya diri. Dinda. Semua mata langsung tertuju padanya. Saat Dinda melangkah masuk ke ballroom, suara-suara mulai berbisik di sekelilingnya. Siapa dia? Dia terlihat begitu elegan. Tunggu, bukankah itu mantan istri Adrian? Para tamu mulai menyadari siapa dirinya, dan bisikan itu semakin menjadi-jadi. Mereka tidak percaya bahwa wanita yang dulu dihina dan diusir kini kembali dengan pesona yang begitu kuat. Bu Ratri yang sedang berbicara dengan salah satu tamu terhenti sejenak. Matanya membelalak saat melihat sosok yang paling ia benci melangkah masuk. Dinda?
Gumamnya dengan nada tidak percaya. Dinda melangkah mendekat tanpa ragu sedikit pun. Ia tersenyum sopan, tetapi sorot matanya tajam. Ia bisa melihat dengan jelas ekspresi Bu Ratri yang berubah tegang, Adrian yang tampak terkejut, dan beberapa anggota keluarga Adrian yang kebingungan. Farel segera berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat. "Ibu!" serunya bahagia. Dinda membelai kepala anaknya dengan lembut. "Selamat ulang tahun, sayang," bisiknya. Saat itu juga, keheningan semakin terasa di antara para tamu. Adrian akhirnya melangkah maju, suaranya terdengar ragu. "Dinda, kau datang?" Dinda menoleh ke arahnya dengan tenang. "Tentu saja. Ini ulang tahun anakku. Kenapa aku tidak boleh datang?" Adrian menelan ludah. Jelas tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, Bu Ratri yang sejak tadi membeku, akhirnya bersuara. Nada suaranya masih dipenuhi kebencian yang sama seperti dulu. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya tajam. Dinda menatapnya tanpa takut. "Aku datang untuk merayakan ulang tahun anakku. Tidak lebih, tidak kurang." "Kau tidak diundang." Dinda tersenyum tipis. "Benarkah? Tapi putraku sendiri yang menginginkan aku di sini. Dan bagiku, permintaan anakku jauh lebih berarti daripada undangan siapapun." Para tamu mulai memperhatikan dengan lebih serius. Mereka bisa melihat betapa berbedanya Dinda sekarang. Tidak ada lagi wanita yang tertunduk lemah di depan mertua yang menghina dan merendahkannya. Kini, ia berdiri tegak dengan penuh wibawa. Adrian memandangi Dinda dengan ekspresi sulit dijelaskan. Ia melihat wanita yang dulu ia abaikan kini berubah menjadi sosok yang begitu luar biasa. Tidak hanya lebih cantik, tetapi juga lebih kuat. Dan ia sadar, ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. "Dinda." Adrian akhirnya bersuara lagi. Suaranya lebih lembut kali ini. "Aku ingin bicara denganmu. Bisa kita ke tempat yang lebih sepi?" Dinda menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Adrian." Adrian terdiam. Ia tahu kata-kata itu lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Karena itu berarti Dinda benar-benar sudah melangkah pergi. Dan tidak ada kesempatan kedua untuknya. Bu Ratri, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya kehilangan kesabarannya. "Jangan berpikir kau sudah menang hanya karena kau berdandan sedikit lebih baik," katanya sinis. "Pada akhirnya, kau tetap perempuan yang tidak pantas berada di keluarga ini." Dinda tertawa kecil, tanpa sedikit pun tersinggung. Ia menatap Bu Ratri dengan tatapan yang penuh makna. "Menang?" Ia mengulang kata-kata itu pelan. "Bu Ratri, saya tidak perlu menang atas siapapun. Saya hanya perlu menang atas diri saya sendiri. Dan saya sudah melakukannya." Bu Ratri semakin marah, tetapi tidak bisa berkata-kata lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu bahwa ia telah kalah. Kalah dari perempuan yang dulu ia hina, tetapi kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Setelah memastikan Farel menikmati pestanya, Dinda akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia tidak datang untuk mencari keributan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah jauh lebih baik. Dan ia telah melakukannya. Saat ia melangkah keluar dari ballroom, semua mata masih tertuju padanya. Bukan dengan hinaan, tetapi dengan kekaguman. Ia, Dinda, telah membuktikan bahwa seorang perempuan bisa bangkit dari keterpurukan. Tanpa perlu balas dendam. Tanpa perlu amarah. Hanya dengan keberanian, kerja keras, dan harga diri. Suasana pesta yang semula meriah kini terasa tegang. Bisikan-bisikan para tamu semakin menjadi, dan Bu Ratri berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya memerah menahan amarah. Dinda sudah pergi, tetapi bayangannya masih tertinggal di benak semua orang. "Ini tidak mungkin," gumam Bu Ratri pelan, tetapi penuh tekanan. Ia merasa dipermalukan di hadapan tamu-tamu elitnya. Wanita yang dulu ia hina habis-habisan kini kembali dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang tamu mendekat. Seorang wanita paruh baya dari keluarga terpandang. Ia tersenyum tipis sambil berkata, "Dinda, dia terlihat begitu anggun, ya?"
Saya kira dia hanya perempuan biasa, tapi ternyata dia luar biasa. Komentar itu membuat Bu Ratri semakin panas. Anggun? Hah, dia hanya mencari perhatian. Pasti dia mendapatkan semua itu dari lelaki kaya yang dia pikat. Katanya tajam. Wanita itu hanya tersenyum sopan. Oh, saya dengar dia sukses sebagai pengusaha. Katanya bisnisnya berkembang pesat. Bu Ratri terdiam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dinda yang dulu ia usir seperti sampah kini lebih sukses dari anaknya sendiri. Sementara itu, Adrian duduk di meja, menatap kosong ke arah gelas anggurnya. Pikirannya dipenuhi bayangan Dinda. Wanita yang dulu begitu ia abaikan kini menjadi sosok yang begitu berkelas. Dulu, ia mengira menceraikan Dinda adalah keputusan yang benar. Ia percaya pada ibunya, bahwa Dinda hanyalah beban. Ia percaya bahwa dirinya bisa mendapatkan wanita yang lebih baik. Namun sekarang, melihat Dinda yang begitu berbeda, ia sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hai, Adrian. Adrian mendongak. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang dulu pernah diperkenalkan oleh ibunya sebagai calon istri yang lebih pantas. Namanya Viola. Cantik, dari keluarga kaya, dan memiliki pendidikan tinggi. Tetapi, anehnya, Adrian tidak lagi tertarik. Apa yang kau pikirkan? Tanya Viola sambil tersenyum menggoda. Adrian hanya menghela napas. Tidak ada. Viola tertawa kecil. Jangan bilang kau masih memikirkan mantan istrimu. Adrian terdiam. Viola mendekatkan wajahnya sedikit, berbisik. Terlambat, Adrian. Wanita sepertinya sudah jauh meninggalkanmu. Kalimat itu menghantam Adrian tepat di hatinya. Ia tahu, itu benar. Sementara itu, di sudut ruangan, Bu Ratri masih berusaha menenangkan dirinya. Ia memutar otak, mencari cara untuk menjatuhkan Dinda kembali. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia menang, gumamnya. Ia lalu menoleh ke arah Adrian dan berjalan mendekat. Kita harus melakukan sesuatu, katanya tegas. Adrian menatap ibunya dengan lelah. Melakukan apa, Bu? Kita harus membuat Dinda jatuh lagi. Kita harus membuktikan bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa keluarga kita. Adrian menggeleng. Dinda sudah tidak ada hubungannya dengan kita, Bu. Bu Ratri menatapnya dengan tajam. Jangan bodoh. Kalau dia terus naik seperti ini, dia akan merusak nama baik keluarga kita. Orang-orang akan mulai melihat kita lebih rendah darinya. Adrian menelan ludah. Ia tidak peduli dengan harga diri keluarga seperti ibunya. Yang ia pedulikan adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa mengembalikan Dinda. Ibu, Dinda tidak butuh kita lagi. Persis. Dan itulah yang membuatku tidak bisa menerima ini. Bu Ratri mengepalkan tangan. Ia tidak akan membiarkan Dinda menang begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk menjatuhkan wanita itu. Apapun yang terjadi. Dinda duduk di balkon apartemen mewahnya, menatap langit malam Jakarta yang dipenuhi gemerlap lampu. Angin malam menerpa wajahnya dengan lembut, memberikan ketenangan setelah pertemuan yang begitu dramatis di pesta ulang tahun Farel. Ia menghela napas panjang, membiarkan pikirannya mengalir. Wajah Bu Ratri yang merah padam, ekspresi penuh penyesalan Adrian, dan tatapan para tamu yang kini melihatnya dengan hormat, semua itu masih terbayang jelas di benaknya. Sudah selesai, Din. Gumamnya pada diri sendiri. Namun, ia tahu ini belum sepenuhnya berakhir. Bu Ratri bukan tipe orang yang bisa menerima kenyataan dengan mudah. Di rumah keluarga Adrian, suasana penuh ketegangan. Bu Ratri duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sejak tadi tidak ia minum. Adrian berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Aku tidak percaya ini. Suara Bu Ratri pecah di keheningan malam. Aku tidak percaya perempuan itu bisa lebih sukses daripada kita. Adrian tidak menjawab. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan Dinda. Kamu dengar, kan? Apa yang orang-orang bicarakan di pesta tadi? Mereka membanding-bandingkan kita dengannya. Aku tidak bisa menerima ini, Adrian.
Adrian menutup matanya, merasa lelah. Bu, untuk apa kita terus memikirkan Dinda? Dia sudah punya hidupnya sendiri. Bu Ratri menoleh dengan tatapan tajam. Karena ini bukan sekadar tentang dia. Ini tentang harga diri kita. Harga diri. Dulu, Adrian percaya bahwa harga diri keluarganya lebih penting daripada apapun. Itu sebabnya ia membiarkan ibunya mengendalikan pernikahannya dengan Dinda. Namun sekarang, ia mulai menyadari sesuatu. Harga diri yang sebenarnya bukanlah tentang status sosial atau kekayaan. Harga diri adalah bagaimana seseorang bertahan dan bangkit meskipun dihancurkan. Dan Dinda telah membuktikan itu. Bu, kata Adrian akhirnya. Suaranya tenang. Dinda menang. Dan kita harus menerima itu. Bu Ratri menatapnya dengan marah. Kamu bodoh. Adrian hanya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari bayang-bayang ibunya. Beberapa hari setelah pesta, Dinda mendapat undangan makan siang dari seorang pebisnis ternama. Ternyata, kehadirannya di pesta itu telah menarik perhatian banyak orang. Kini, ia memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Ia duduk di restoran mewah, mengenakan gaun biru navy yang sederhana namun elegan. Seorang pria parubaya, salah satu investor besar di Jakarta, menatapnya dengan kagum. Saya harus jujur, Bu Dinda, katanya. Saya tidak menyangka Anda adalah wanita yang dulu pernah menjadi bagian dari keluarga Adrian. Saya pikir Anda hanya Dinda yang dulu, potong Dinda dengan senyum tipis. Ya, saya memang bukan siapa-siapa dulu. Tapi saya belajar banyak dari semua itu. Pria itu mengangguk, tampak semakin tertarik. Dan saya yakin, Anda akan jauh lebih besar dari ini. Dinda tersenyum. Matanya berbinar penuh keyakinan. Ia tahu, ini baru permulaan. Suatu malam, ketika Dinda baru saja pulang dari pertemuan bisnis, ia mendengar bel apartemennya berbunyi. Ia mengernyit, tidak mengharapkan tamu malam-malam begini. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut. Adrian berdiri di sana. Ia tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, sorot matanya redup. Seolah-olah ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Dinda. Suaranya terdengar lirih. Aku ingin bicara denganmu. Dinda menatapnya dengan ekspresi datar. Untuk apa? Adrian menelan ludah. Tampak ragu. Aku menyesal. Aku bodoh karena membiarkanmu pergi. Aku sadar sekarang. Aku seharusnya melawan ibuku. Aku seharusnya mempertahankan kita. Dinda diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Adrian, kau benar. Kau memang bodoh. Adrian terkejut mendengar jawaban itu. Tapi itu bukan urusanku lagi, lanjut Dinda dengan suara tenang. Aku sudah melewati semua itu. Dan aku tidak akan kembali. Adrian menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Dinda, aku mohon. Dinda menggeleng. Tidak ada yang perlu disesali. Adrian, keputusanmu sudah dibuat bertahun-tahun lalu. Dan aku sudah selesai dengan masa lalu. Adrian menunduk, merasakan hantaman berat di dadanya. Ia terlambat. Dinda menutup pintu, meninggalkan Adrian yang berdiri di sana dalam kegelapan malam. Di rumahnya, Bu Ratri duduk sendirian di ruang keluarga. Ia telah mendengar semuanya. Tentang bagaimana Dinda kini lebih sukses. Tentang bagaimana Adrian mencoba kembali padanya tetapi ditolak mentah-mentah. Semua itu membuatnya semakin terpuruk. Ia menggenggam gelasnya erat-erat. Napasnya memburu. Ia ingin menghancurkan Dinda lagi. Tetapi bagaimana? Wanita itu kini tidak bisa disentuh. Saat itulah, ia menyadari sesuatu. Dinda telah menang. Bukan dengan membalas dendam. Bukan dengan menyerang balik, tetapi dengan menjadi lebih baik dari mereka. Dan itu adalah kekalahan yang paling menyakitkan. Di suatu pagi yang cerah, Dinda duduk di meja sarapannya, menikmati secangkir kopi. Farel datang berlari dan memeluknya. Mama, hari ini aku ada lomba di sekolah. Dinda tertawa, mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. Mama akan datang dan menyemangatimu, sayang.
Farel tersenyum lebar. Mama adalah yang terbaik. Dinda menatap putranya dengan penuh rasa syukur. Ia telah melewati begitu banyak rintangan, tetapi akhirnya ia sampai di titik ini. Ia tidak butuh balas dendam. Ia tidak butuh penghinaan terhadap Bu Ratri atau Adrian. Karma telah bekerja dengan sendirinya. Dan kemenangan terbesar adalah melihat dirinya tumbuh, melihat putranya bahagia, dan mengetahui bahwa ia tidak lagi terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Dinda telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar menantu yang tak diinginkan. Ia adalah perempuan yang kuat, perempuan yang menang. Pagi itu, Dinda berdiri di depan jendela apartemennya, menatap matahari yang perlahan naik ke langit. Sinar keemasan menerpa wajahnya, memberikan kehangatan yang menenangkan. Hari ini, ia merasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban di hatinya. Tidak ada lagi luka yang harus ia sembuhkan. Dinda sudah menang. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan kata-kata tajam, tetapi dengan membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri tegak tanpa siapapun. Farel berlari mendekatinya. Wajahnya penuh semangat. "Mama, kita mau kemana hari ini?" Dinda tersenyum, mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. "Bagaimana kalau kita liburan? Mama ingin mengajakmu ke tempat yang indah." Mata Farel berbinar. "Betul, Ma, aku mau ke pantai." Dinda tertawa. "Baiklah, kita akan pergi ke pantai." Ia melirik tiket pesawat di meja. Tiket untuk perjalanan baru, bukan sekadar liburan, tetapi awal dari kehidupan yang lebih bebas. Sebelum keberangkatannya, Dinda harus menyelesaikan satu hal terakhir. Ia kembali ke rumah keluarga Adrian, bukan untuk meminta maaf atau meminta penerimaan, tetapi untuk memastikan semuanya benar-benar berakhir. Ketika ia melangkah masuk, suasana rumah itu terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Tidak ada lagi kesan megah. Tidak ada lagi aura kesombongan yang dulu begitu kuat. Bu Ratri duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, dan ada kerutan di dahinya yang dalam. Ketika ia melihat Dinda, matanya menyipit. "Apa yang kau lakukan di sini?" Dinda berjalan dengan tenang, tanpa sedikit pun ketakutan. "Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya, Bu." Bu Ratri mendengus. "Menyelesaikan? Kau pikir aku peduli?" Dinda menatapnya dengan penuh ketenangan. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sudah memaafkan semua yang terjadi. Aku tidak lagi menyimpan dendam, karena aku tahu, apa yang telah kau lakukan padaku tidak menjatuhkanku, justru menguatkanku." Bu Ratri terdiam. "Dan aku ingin kau tahu, Bu," lanjut Dinda, suaranya lembut tapi tegas. "Kau tidak lagi memiliki kendali atas hidupku. Aku sudah bebas." Bu Ratri mengepalkan tangannya. "Kau pikir kau lebih baik dariku?" Dinda tersenyum. "Bukan soal lebih baik. Aku hanya tidak ingin hidup dalam kebencian sepertimu." Ia berbalik, melangkah pergi dengan anggun. Adrian berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan penuh harap. "Dinda." Dinda menoleh, tetapi ekspresinya tetap datar. "Jangan menyesal, Adrian. Kau membuat pilihanmu dulu, dan aku membuat pilihanku sekarang." Adrian menundukkan kepala. Ia tahu, tidak ada lagi kesempatan. Dinda pergi, meninggalkan rumah itu selamanya. Beberapa jam kemudian, Dinda dan Farel berada di bandara. Ia menggenggam tangan putranya, menatap layar keberangkatan dengan senyum tipis. Hidup yang baru telah menunggunya. Tanpa beban, tanpa luka, tanpa orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ia telah memenangkan pertarungannya, bukan dengan membalas kejahatan, tetapi dengan membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Dan dengan langkah penuh percaya diri, Dinda berjalan menuju gerbang keberangkatan, meninggalkan masa lalu di belakangnya. Tamat.